Puji Tuhan, kita bertemu lagi dalam acara Saat Teduh bersama Musafir. Hari ini kita akan merenungkan satu kebenaran firman Tuhan dengan tema Kasih Allah tercurah bagi semua orang. Kasih Allah tercurah bagi semua orang. Dari kitab Lukas pasal 15 ayat 11 sampai 32. Dan kisah ini tentang perumpamaan tentang anak yang hilang. Dikisahkan anak bungsu, anak sulung, dan bersama ayah mereka. Nah, sahabat musafir yang dikasihi Tuhan, saya tidak akan membaca ayat firman Tuhan ini karena panjang, dari ayat 11 sampai dengan ayatnya yang ke-32. Tetapi saya akan langsung kepada inti dari perumpamaan ini. Sahabat musafir yang dikasihi Tuhan, apakah untuk menerima kasih Allah adalah orang yang merasa diri benar di hadapan Allah? Orang yang merasa lebih layak untuk mendapatkan berkat-berkat Allah? Apakah untuk mendapatkan menerima kasih Allah adalah orang-orang yang merasa lebih tahu dari orang lain tentang semua yang diajarkan Allah? Atau orang yang lebih saleh, lebih taat, lebih aktif di dalam pelayanan bagi Allah? Sahabat musafir yang dikasihi Tuhan, siapapun diri Anda, Allah mau mencurahkan kasih-Nya kepada Anda. Apapun latar belakang kehidupan Anda, Allah menghendaki Anda untuk menerima kasih-Nya. Bagaimanapun kondisi Anda sekarang ini, Allah menanti Anda untuk menerima kasih-Nya. Kasih Allah bukan hanya untuk segelintir orang tertentu saja, namun Allah mencurahkan kasih-Nya bagi semua orang. Nah, sahabat musafir, siapa sebenarnya tujuan pengajaran ini yang disampaikan oleh Yesus? Tujuan pengajaran ini kepada orang-orang yang kita lihat di dalam pasal 15 ayat 1 dan 2. Di sana dikatakan, Lukas 15 ayat 1 dan 2. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Katanya, Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Nah, ternyata tujuan pengajaran ini ditujukan kepada orang-orang Farisi dan ahli-ahli hukum Taurat atau guru-guru agama. Kenapa ditujukan kepada mereka? Karena orang-orang Farisi saat itu mereka merasa lebih baik, lebih suci, lebih taat daripada para pemungut cukai dan orang-orang berdosa. Juga ahli-ahli Taurat atau guru-guru agama. Mereka merasa lebih pandai. Mereka merasa lebih tahu daripada para pemungut cukai dan orang-orang berdosa. Nah, saat ini mereka datang kepada Yesus untuk mendengarkan Yesus. Namun bersungut-sungut karena Yesus menerima para pemungut cukai dan orang-orang berdosa. Bahkan Yesus pun makan bersama dengan mereka. Itulah sebabnya akhirnya Yesus memberikan pengajaran. Yesus mengajarkan mereka bahwa siapapun yang merasa tidak berpengharapan, merasa berdosa, justru menerima kasih Allah. Karena Allah berkenan atas pertobatan orang-orang berdosa. Allah mencurahkan kasih-Nya bagi semua orang. Nah, mari kita melihat perumpamaan tentang dua anak ini. Ada anak bungsu dan anak sulung. Anak bungsu. Anak bungsu ini meminta warisan kepada ayahnya.
Dia meminta haknya. Setelah diberikan oleh ayahnya, dia pergi meninggalkan ayahnya. Dia pergi berfoya-foya. Dia hidup tidak sesuai dengan kebenaran. Dia hidup dalam kehidupan yang cemar. Sampai pada akhirnya ia kehabisan uang. Ia kehabisan segala-galanya. Bencana menghampiri dirinya. Sehingga ketika dia sudah tidak punya apa-apa, maka datanglah bencana kelaparan bagi dia. Sehingga mau tidak mau dia harus bekerja. Dan ketika untuk mendapatkan makan, dia harus bekerja pekerjaan yang tidak layak. Yang membuat dia sadar. Membuat dia teringat akan ayahnya yang begitu baik memiliki segala-galanya. Tetapi dia telah berlaku tidak benar, meninggalkan ayahnya, hidup tidak benar, hidup cemar. Dia sadar dan saat ini dia kembali kepada ayahnya. Mari kita lihat bagaimana tanggapan seorang ayah ini kepada anak bungsu. Ternyata ayahnya sekalipun sudah ditinggalkan oleh anak bungsu, ia setiap hari menanti anak bungsu. Dia menanti kedatangan anak bungsu. Dan ayah ini punya belas kasihan yang sangat besar terhadap anak bungsu. Dan ketika anak bungsu kembali, dari jauh seorang ayah setelah melihat anak bungsu, dia berlari menghampiri. Dia merangkul dengan penuh cinta. Dia mencium anak itu, bahkan membuat pesta untuk anak bungsu yang sudah hilang tetapi kembali saat ini. Bahkan dia memberi posisi yang baru bagi anak bungsu. Luar biasa. Tetapi mari kita lihat anak sulung. Bagaimana anak sulung? Anak sulung dia tetap tinggal di rumah bersama dengan ayahnya. Dia kerja melayani ayahnya. Dia tidak pernah melanggar perintah ayahnya. Dan ketika dia mendengar anaknya yang sudah meninggalkan mereka, berfoya-foya hidup tidak benar, dia marah kepada ayahnya karena menerima anak bungsu yang sudah berlaku tidak benar itu. Dia menolak untuk ikut pesta. Sehingga apa tindakan seorang ayah? Ayah keluar dan berbicara kepada anak sulung. Menjelaskan kepada anak sulung. Menyatakan hak anak sulung. Dan menjelaskan sukacita yang seharusnya dialami karena adiknya kembali. Ayahnya menjelaskan bahwa apa yang dia miliki itu adalah miliknya juga. Oleh karena itu dia tidak perlu khawatir, dia tidak perlu bersusah hati. Dia tidak akan kehilangan hak, tetapi dia harus bersuka cita bahwa adiknya kembali dengan selamat. Nah, apa yang mau Yesus ajarkan di sini? Di Lukas 15 ayat 11 sampai 30. Yang Yesus mau ajarkan di sini bahwa Allah yang penuh kasih karunia ingin menerima dan memperlakukan dengan baik semua orang berdosa apabila mereka bertobat dari dosa, berbalik kepada Allah. Pertobatan dan perpalingan seseorang menyebabkan pengampunan daripada Allah. Perpalingan artinya kalau dulu hidup ke depan menuruti keinginan kita sendiri, tetapi sekarang sudah berbalik seutuhnya, berbalik ke belakang untuk mengikuti kehendak Tuhan seutuhnya dalam hidup. Nah, semua orang akan menerima kasih Allah jika dia bertobat dan berbalik sepenuhnya kepada Allah. Jadi, sahabat musafir yang dikasihi Tuhan, kesimpulan pelajaran Lukas 15 ayat 31 sampai 32 menjelaskan di sana bahwa ternyata Bapa mengasihi anak bungsu, Bapa mengasihi anak sulung itu juga. Kedua-duanya sama-sama menerima kasih Bapa. Yang mau dijelaskan, Bapa menerima orang berdosa yang mau bertobat, dan Bapa pun tetap mengasihi orang yang sudah tetap hidup di dalam Dia. Oleh karena itu, bagi kita orang percaya,
masa kini. Menjadi pelajaran bagi kita. Jangan kita menjadi seperti orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Ketika ada orang yang mau bertobat, ketika ada orang yang mau datang kepada Tuhan yang menjadi persoalannya sekarang, kita mencibir mereka. Kita pelayan-pelayan Tuhan, orang-orang rajin beribadah, orang-orang rajin membaca firman Tuhan, rajin dalam persekutuan. Seharusnya kalau melihat ada orang yang mau bertobat, datang kepada Tuhan, dirangkul, didekati, bersuka cita. Jangan justru kita yang menghina. Jangan justru kita yang mencibir, menghakimi. Oh, dia orang berdosa. Oh, dia kehidupannya sangat kelam. Dihindari. Itu tidak baik. Kita sama seperti dengan orang Farisi dan ahli Taurat. Oleh karena itu, ketika ada orang berdosa, mari kita harus bersuka cita mereka datang kepada Tuhan bertobat. Orang berdosa yang bertobat. Kita bersuka cita, kita rangkul mereka karena mereka dapat diselamatkan. Sama dengan kita juga orang-orang yang telah diselamatkan. Begitu juga dengan Anda. Jangan Anda lagi minder. Anda berpikir, Anda orang berdosa berpikir bahwa saya tidak layak. Bapa sangat mengasihimu. Allah sangat mengasihimu. Sebesar apapun kesalahanmu, dosamu, kau sudah sangat jauh meninggalkan Allah. Tangan Tuhan terbuka. Di pintu hatimu Tuhan mengetok. Supaya engkau kembali kepadanya. Dia akan memeluk engkau, merangkul engkau dengan penuh sukacita. Jadi mari, bagi engkau yang telah berdosa jauh dari Tuhan, kembalilah kepada Bapa. Karena Bapa mencurahkan kasih-Nya yang melimpah kepadamu. Jadi perumpamaan ini, sahabat musafir yang dikasihi Tuhan, Allah Bapa yang penuh dengan kemurahan, Allah Bapa penuh dengan kerendahan hati, Allah Bapa penuh dengan kesabaran terhadap kelemahan setiap orang, dan kasih Allah tercurah untuk semua orang. Saya dan saudara sama-sama kita diterima oleh Bapa. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk firman yang mengajarkan kami bahwa kasih-Mu tercurah bagi kami semua tanpa pandang bulu. Orang yang benar, bahkan orang yang berdosa, ketika dia bertobat sungguh-sungguh datang kepadamu, maka Engkau Allah mengampuni dan memberikan hidup yang bahagia, hidup yang kekal bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, sadarkan kami, bagi kami yang berdosa, untuk kembali kepadamu ya Tuhan. Karena Engkau sangat mengasihi kami dan menunggu kami untuk kembali kepadamu. Bagi kami yang sudah hidup di dalam Engkau, tolong kami Tuhan, sadarkan kami supaya tidak menghakimi orang-orang berdosa yang mau datang kepadamu. Tetapi justru kami merangkul mereka, berbahagia, bersuka cita. Karena mereka juga diselamatkan, memperoleh hidup yang kekal di surga yang kekal. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami berdoa. Amin.